Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat hadir beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagaimana biasanya setiap hari Kamis malam ini kita menyempatkan waktu kita untuk belajar tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Tidaklah berkumpul suatu kaum di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Makanya tidak asing Bapak Ibu ini dimuliakan Allah, basobok di kita orang yang lalu di dalam pengajian. Kenapa? Karena Allah turunkan di situ ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah liputi mereka dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat menaungi mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah banggakan orang-orang yang duduk di dalam majlis ilmu ini kepada para penduduk langit. Maka bersyukurlah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tatkala kesempatan ini ada, kita dapat manfaatkan. Karena tidak mungkin kita akan menambah keimanan kita. Allah Jalla wa Ala berfirman, wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan yang merugi. Seluruh kita merugi. Illa, kecuali alladzina amanu, orang yang beriman. Para ulama tafsir mengatakan, tidaklah sampai seseorang kepada derajat keimanan kecuali dia mengetahui agamanya. Artinya apa? La yahsulu kamalul iman illa bil ilm. Tidaklah dihasilkan kesempurnaan iman kecuali dengan belajar agama. Seseorang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada tetangga baru di rumah kita. Sebelah rumah ada tetangga. Kemudian kita tidak kenal siapa tetangga ini. 2 hari setelah itu dia datang ke rumah kita. Datang ke rumah kita, memperkenalkan dirinya. Kemudian dia katakan, "Pak, saya pinjam uang 1 juta untuk kebutuhan keluarga saya." Kira-kira kita pinjamkan apa tidak Bapak Ibu? Tidak mungkin kita pinjamkan. Kenapa? Karena kita tidak mengenal dia. Apakah ini orang baik atau tidak? Apakah nanti uang kita dikembalikan atau tidak? Nah, ini permasalahan dunia. Ya. Percayaan kita itu akan bertambah tatkala kita mengetahui dia. Dan begitulah di dalam agama, la yahsul, tidak akan dihasilkan kamalul iman, kesempurnaan keimanan seseorang illa bil ilm, kecuali dengan dia belajar agama. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada Kamis ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah Kamis yang ketiga pada bulan ini. Ya. Sebenarnya yang akan mengisi adalah Al-Ustaz Rashid Al-Jundi hafizahullah ta'ala. Namun beliau tadi sore yang mengkabarkan kepada kita bahwasanya istri beliau sakit. Jadi oleh karena itu beliau tidak dapat hadir. Ya, InsyaAllah pada malam hari ini kita tetap mengadakan kajian. Ya, dan InsyaAllah pada minggu besok itu akan diisi oleh Al-Ustaz Faisal Abdul Rahman LCMA hafizahullah ta'ala. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang sudah tanggal berapa? Tanggal 17 Maret. Sya'bannya tanggal berapa? Ada yang 14, ada yang 15. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, dalam beberapa hari ini ya,
banyak muncul kiriman-kiriman, baik itu lewat HP kita, lewat pesan-pesan singkat, atau dari muballigh, dari dai-dai disampaikan kepada kaum muslimin, ya, tentang keutamaan di sepertengah bulan atau malam nisfu Sya'ban. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, banyak yang disampaikan. Kita disuruh berpuasa di siangnya. Di antaranya mereka membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila datang kepada kalian separuh dari bulan Sya'ban, ya, qumu lailaha, maka salatlah di malam harinya. Qumu lailaha wa sumu nahariha. Salatlah kalian di malamnya, kemudian puasalah di siang harinya. Bapak Ibu kaum muslimin, dan banyak lagi yang lainnya. Ya, salat sunnah di malam nisfu Sya'ban akan mendapatkan pahala sekian-sekian. Ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seluruhnya ini, ya, disebutkan baik dia tahu atau tidak tahu, ini seluruhnya adalah hadis palsu. Hadis palsu yang dia tidak ada kaitannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun hadis sahih yang menceritakan tentang keutamaan beramal di malam nisfu Sya'ban. Ya, seluruhnya adalah hadis palsu. Siapa yang memalsukan? Para ulama. Para ulama hadis menjelaskan bahwasanya keutamaan-keutamaan yang terdapat di dalam hadis yang dijelaskan di dalam malam nisfu Sya'ban seluruhnya adalah hadis palsu. Ya, salat 12 rakaat. Setiap rakaatnya baca qul huwallahu ahad. Maka tatkala dia meninggal, dia akan melihat tempat duduknya di surga. Ini hadis palsu. Disebutkan oleh Al-Imam Az-Zahabi, di dalam periwayatnya ada seorang pemalsu hadis. Ya, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat, kenapa ini perlu kita sampaikan? Tidakkah penting atau tidakkah bagus kita beramal? Ya, bagus. Tapi mengkaitkan sesuatu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini perlu pertanggungjawaban. Tidak seluruhnya kebaikan kita sandarkan kepada Nabi. Tidak Nabi katakan berarti tidak ada. Kenapa? Ini konsekuensinya sangat besar Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur, Nabi katakan, "Man kadzaba alayya muta'ammida falyatabawwa maq'adahu minan nar." Orang yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempat duduknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik itu disampaikan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh para dai, para muballigh, ya. Tapi perlu kita ketahui sebagai seorang muslim yang cerdas, bahwasanya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan malam nisfu Sya'ban ini adalah hadis-hadis yang palsu, ya, yang tidak boleh kita percayai keutamaan-keutamaannya. Kalau ingin beramal silakan beramal dari 1 Sya'ban sampai 30 Sya'ban silakan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan Al-Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasanya. Tidak ada larangannya. Tapi kita mengkhususkan yang malam nisfu Sya'ban, di situ ada ampunan, di situ ada dimasukkan orang ke dalam surga. Ini perlu kepada keterangan karena ini permasalahan yang gaib. Ya, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada malam hari ini adalah, ya, beberapa hal yang dikelirukan oleh kaum muslimin, ya, menjelang Ramadan dan di dalam bulan Ramadan. Ya, karena tinggal 15 hari lagi. Seluruh ibadah yang kita kerjakan di dalam Sya'ban ini, kata para ulama, isti'dad li Ramadan, persiapan untuk Ramadan. Yang pertama, kaum muslimin, ya, baik itu sudah menjadi kebiasaan atau menjadi ritual agama bagi orang-orang kaum muslimin, baik di tempat kita maupun di luar sana, adalah, dan ini bukan dari agama, mengkhususkan awal
atau akhir Sya'ban menjelang Ramadan untuk menziarahi kubur. Ya. Mengkhususkan akhir Sya'ban atau awal Ramadan sebagai tempat yang terbaik untuk menziarahi kubur atau membersihkan kubur. Ini tidak dijelaskan di dalam agama kita. Nabi SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha fa innaha tudzakkirul akhirah." Dahulu aku larang kalian untuk menziarahi kubur. Sekarang ziarahi kubur tersebut. Fa innahu tudzakkirul akhirah. Sesungguhnya dia mengingatkan kepada akhirat. Ziarah kubur tidak dilarang. Besok pagi kita mau ziarah kubur, silahkan. Tapi Nabi SAW dia memberikan batasan, memberikan pagar agar kita tidak melenceng. Yaitu kata Nabi, fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarah itu fungsinya untuk mengingatkan kita kepada akhirat. Kalau seandainya ziarah kuburnya bukan tujuannya untuk mengingatkan dia kepada akhirat, maka ini tidak boleh. Ya. Contohnya dia ziarah kubur, tujuannya adalah agar rezekinya lancar. Ini tidak boleh. Kalau Nabi katakan ziarah kubur itu fungsinya adalah untuk mengingatkan kita kepada kematian atau kepada akhirat, maka sama tidak kuburan yang ada di Talang ini atau dengan kuburan yang ada di Jawa? Sama tidak? Sama. Kenapa? Kuburan yang ada di Jawa, kuburan atau kuburan yang ada terkenal di tempat kita, di suatu tempat ya, yang banyak pengunjungnya, masih di Sumatera Barat. Sama tidak kuburannya dengan kuburan yang ada di Talang Babungo? Sama. Kenapa? Fungsinya kata Nabi untuk mengingatkan kepada kematian. Ya, mengingatkan kepada kematian. Nah, berarti di sini ziarah kubur tidak dilarang, tapi kita mengkhususkan akhir Sya'ban atau awal Ramadan sebagai tempat yang afdal untuk menziarahi kubur. Ini adalah perbuatan yang keliru. Ya. Bahkan ya di suatu kampung memang dibikinkan acaranya agar seluruh masyarakat itu dia bersama-sama kita pada hari tertentu menjelang Ramadan untuk ziarah ke kubur. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin, ada yang beralasan bahwasanya Ustaz, tidak masalah, ini kan hanya kebiasaan. Tidak kita jadikan ini bagian ritual agama. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah, kebiasaan ya, dia ada yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ada disebutkan dalam syariat al-'adatul muhakkamah. Kebiasaan itu dia bisa menjadi hukum. Kebiasaan ya, tatkala dia berkaitan dengan syariat, maka di situ harus dipakai hukum syariat. Paham Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tatkala ada suatu kebiasaan dia bersentuh dengan agama atau syariat, terkait dengan syariat, maka yang dipakai adalah hukum syariat. Namun tatkala kebiasaan dia mustaqillah, tidak terkait dengan syariat, maka di situ dilihat dia berlawanan dengan syariat atau tidak. Kalau dia berlawanan tidak boleh. Kalau dia tidak berlawanan maka boleh. Ya. Yang pertama, kalau seandainya kebiasaan itu dia berkait dengan syariat, contohnya ziarah kubur. Kebiasaan di masyarakat kita bahwasanya ziarah kubur itu menjelang Ramadan. Itu kebiasaannya. Taruhlah itu kebiasaan. Sekarang dia berkaitan dengan syariat atau tidak? Berkaitan. Mana kaitannya? Ziarah kubur. Nabi katakan, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha." Berarti ada diterangkan dalam syariat. Kalau diterangkan dalam syariat, kita mesti mengikut aturan dalam syariat. Ya. Tatkala kebiasaan kita dia berkait dengan syariat, maka yang dipakai hukum syariat. Sekarang kita lihat
Dijelaskan tidak di dalam syariat kita bahwasanya akhir Sya'ban ini Nabi menyunnahkan kepada para sahabat dan kaum muslimin untuk menziarahi kubur? Tidak ada. Bahkan Nabi SAW tengah malam beliau ingin mengingatkan diri beliau akan akhirat, beliau datangi kuburan. Ya. Bagaimana istri beliau mengatakan, ya, suatu malam istri beliau kehilangan beliau. Maka tatkala dilihat beliau ada di Baqi, ya. Berarti ziarah kubur itu tidak terikat dengan waktu. Tapi tatkala kita mengkhususkannya, ini yang jadi permasalahan. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kebiasaan yang dia tidak terikat dengan syariat atau tidak terkait dengan syariat. Banyak kebiasaan kita. Ya. Banyak kebiasaan kita yang dia tidak terikat dengan syariat. Maka hal ini kalau di situ ada pelanggaran atau penyimpangan dari syariat, maka tidak diperbolehkan. Apabila tidak ada larangannya dalam syariat, maka dia diperbolehkan. Ini yang pertama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian kebiasaan yang kedua adalah di tempat kita atau di tempat yang lain sebelum Ramadan, orang-orang memiliki kebiasaan yaitu pai balimau. Pai balimau. Bagaimana hukumnya dalam syariat kita? Ya. Kita sudah sebutkan tadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kebiasaan hukumnya diperbolehkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Nah, kebiasaan balimau itu dikaitkan dengan Ramadan. Sebagaimana konsep yang kita sebutkan tadi, apabila suatu kebiasaan atau adat istiadat dia terikat atau dibarengi dengan syariat, yang dipakai hukum apa? Hukum syariat. Maka kita lihat apakah Nabi SAW ya memerintahkan kepada kita untuk taruhlah mandi atau mandi wajib sebelum memasuki Ramadan, maka di sini tidak ada. Kita tidak diperintahkan untuk mandi wajib sebelum Ramadan. Ya. Tidak ada kewajiban bagi ibu-ibu biswa seandainya jatuh satu Ramadan di hari Jumat misalnya. Pasar di siku hari Kamis. Tasasak lo pergi ke pasar untuk membeli limau, untuk membeli daun-daun, untuk membeli untuk mandi besoknya pagi sebelum puasa. Ini tidak ada, ya. Tidak perlu. Apalagi di dalam kebiasaan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah sudah terjadi penyimpangan. Taruhlah sekarang kita katakan ini kebiasaan yang tidak terikat dengan syariat. Berarti kebiasaan yang dia berdiri sendiri. Kebiasaan yang berdiri sendiri kita lihat apabila dia bercanggah dengan syariat, maka dia dilarang. Apa canggahannya di sini? Bara banyaknya anak kemanakan kita ketika pai balimau itu mereka berlawan jenis. Pai baonda-onda. Ya, pai balimau kin kamari. Ya. Tidak usah kita bicara yang suami istri. Kita bicara yang anak muda-mudi terlebih dahulu. Ini tak diperbolehkan. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun qad harramallahu alaihil jannah." Ada 3 orang yang diharamkan baginya surga. Apa itu? Yang pertama adalah mudminul khamar, orang yang biasa minum minuman keras, pecandu minum minuman keras, diharamkan baginya surga. Kemudian yang kedua adalah wal'aq. Apa itu? Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah dayyuth, orang yang hilang rasa cemburunya dari keluarganya tatkala keluarganya mengerjakan maksiat. Anaknya nyejapui dari laki-laki lain, "Pak, kami kapai bacara." Silakanlah, kata ayahnya. Dayyuth. Ayahnya itu Nabi katakan qad harramallahu alaihil jannah, Allah haramkan baginya surga. Seorang laki-laki suami keluar bininya tak pakai jilbab, senang sehati. Dayyuth. Tak ada rasa bagi seorang laki-laki atau suami kepala keluarga tatkala
keluarga, istri, anaknya mengerjakan kemaksiatan kepada Allah. Ini dayyuth. Anaknya masuk waktu zuhur tidak solat, tenang-tenang saja. Dayyuth. Ya, termasuk dalam permasalahan ini, pai mandi bali mau, ya. Laki-laki padusi, pai ke kolam berenang, lain sebagainya. Iko untuk nan muda-mudi. Jangan sangko suami istri tidak ada pula dosanya. Suami istri, Nabi SAW melarang seorang suami membawa istrinya kepada tempat pemandian umum. Haram hukumnya membawa seorang wanita ke tempat pemandian umum. Sanang pula suami istri, kita pergi balik mau, kemudian dibawa ke tempat kolam berenang. Ia tak pisah. Ya. Ini tidak diperbolehkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Kemudian yang ketiga, kekeliruan, ya, yang juga terjadi adalah tidak boleh seseorang mendahului Ramadan, ya, 1-2 hari sebelum masuknya Ramadan tersebut. Maksudnya adalah seseorang tidak boleh berpuasa, ya, 2 hari atau 3 hari menjelang Ramadan. Ya, tidak boleh berpuasa. Nabi SAW mengatakan, la yataqaddamanna ahadus syahra bi yaumin wala yaumain. Tidak boleh kamu mendahului Ramadan 1 hari ataupun 2 hari, illa ahadun kana yasumu siyaman qablahu falyasumhu. Kalau seseorang dia biasa puasa, maka silahkan baginya puasa. Contoh, kita katakan bahwasanya malam nisfu Sya'ban ini hadisnya hadis palsu. Tapi di situ tidak melazimkan kepada kita bahwasanya kita tidak boleh ibadah di dalam bulan Sya'ban. Kita diperbolehkan, bahkan Nabi SAW, ya, menjadikan bulan Sya'ban ini penuh dengan puasa. Dan istri beliau, kaum ibu-ibu, menjadikan bulan Sya'ban ini sebagai pengganti baginya menjelang Ramadan. Kenapa? Dahulu Ramadan yang lalu ada puasa yang bolong-bolong, maka para istri, ya, punya waktu di bulan Sya'ban untuk menyempurnakannya. Barari lain dan tinggal, ya. Kalau seandainya kita mengerjakan, ibu-ibu ya mengerjakan puasa qadha karena ada hutangnya Ramadan yang lalu, maka tidak masalah mengerjakan, ya, 2 hari sebelum Ramadan, atau 1 hari sebelum Ramadan dia masih berpuasa karena membayar hutangnya, ini tidak masalah. Ya. Dan utang puasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah harus dibayar. Kita berdosa melalaikannya. Qadha puasa hukumnya wajib. Ya, qadha puasa hukumnya wajib. Jadi bagi ibu-ibu jangan menyepelekan. Ya. Kalau kamu masuk Ramadan. Ramadan yang lalu saja alun lunas. Syekh bin Baz rahimahullahu taala mengatakan, pernah ditanya bagaimana hukumnya seseorang yang akan datang baginya bulan Ramadan, sementara Ramadan yang lalu dia belum lunas. Maka di sini ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama adalah seseorang yang dia meninggalkan qadha-nya dikarenakan kelalaiannya. Artinya apa? Malih saya puasa. Ya. Besok ada waktu. Tak usah kini. Lai rencana puasa, kemudian jam 8 takkan ala nak makan. Hari besok sajalah. Ini disebabkan kelalaian. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya yang pertama adalah hendaklah dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosanya ini. Ini yang pertama. Kemudian apabila semakin dekat baginya Ramadan, tidak terkejar baginya untuk qadha di bulan Sya'ban, maka hendaklah dia bayar fidyah terlebih dahulu. Barang yang tinggal Bapak Ibu bayar fidyah. Hikmahnya apa? Seandainya meninggal dunia, setidaknya dia sudah membayar hutangnya dengan fidyah.
Kemudian selanjutnya dia berkewajiban untuk membayar qadanya setelah Ramadan ini, kalau masih hidup. Jadi jangan sangko gara-gara lah bayar fidyah kemudian lunas, enggak, ya. Masih berkewajiban untuk membayar qadanya. Kalau seandainya dia meninggalkan karena uzur atau sakit, contohnya dia masih sakit, Ramadan dahulu sampai sekarang masih sakit, enggak bisa, ya. Ini bayar fidyah saja, selesai. Ya. Baik, Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, di antara kekeliruan di dalam Ramadan adalah banyak kaum muslimin, ini kebiasaan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan mau tidak mau, ya, kita sebutkan di dalam syariat ini, di dalam kita beragama, kita yang kita ikuti bukan hawa nafsu kita, bukan perasaan kita, tapi bagaimana ketentuan Allah, bagaimana ketentuan Nabi, itu yang kita ikuti. Pertanyaannya adalah, agama ini milik siapa? Milik Allah. Berarti yang harus kita ikuti adalah ketentuan Allah. Kekeliruan selanjutnya adalah melafazkan niat tatkala hendak berpuasa. Ini bagian dari kekeliruan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya. Apa niatnya? Nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahrin ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Silahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, beli buku hadis. Ya, sunan semuanya dibeli. Kemudian beli sahihnya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nabi Daud, Sunan Majah, Sunan Tirmizi. Beli seluruhnya buku hadis, tidak ketemu hadis tentang niat ini. Tidak ada Nabi SAW menjelaskan niat tentang berpuasa. Silahkan lihat di dalam hadis-hadis Nabi. Lalu dari mana dapatnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Ini bikinan, ya, orang-orang dahulu. Begitu juga dengan niat tatkala salat. Ini juga tidak ada diajarkan oleh Nabi SAW. Ada Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hadis dari Abu Hurairah menceritakan bahwasanya ada seseorang yang masuk ke masjid Nabi SAW berbarengan dengan Nabi. Lalu orang ini, Nabi SAW duduk di ujung masjid, dan orang ini dia salat. Orang ini salat. Setelah salat mendekati Nabi SAW, fasallama ala Nabi SAW, faradda salam. Nabi menjawab salamnya, lalu kata Nabi, irji', ya, kembali kamu, fasalli, fa innaka lam tusalli. Ulang salat, sesungguhnya kamu belum salat. Lalu nyulang salat balik. Sampai 3 kali Nabi suruh ulang salatnya balik. Sahabat ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, disuruh ulang 3 kali salatnya oleh Nabi. Lalu dia datang kepada Nabi, memberikan salam kembali, dijawab oleh Nabi. Lalu apa kata orang ini? Kata Nabi, irji', kembali, ulang salatnya. Lalu apa kata ini? Kata orang ini, fama ahsanu ghairahu ya Rasulullah. Aku tidak pandai lebih baik salat daripada yang tadi ya Rasulullah. Fa'allimni, ajarkan aku. Lalu apa kata Nabi SAW? Idza kumta ila shalah fa asbighil wudu. Apabila kamu hendak salat, sempurnakan wudu. Fastaqbilil qiblah, kemudian menghadap kepada kiblat. Kemudian fakabbir, bertakbirlah. Ada yang tinggal Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Dari kebiasaan kita ada yang tinggal kira-kira? Nabi katakan sempurnakan wuduk pertama, kemudian maduk ke kiblat. Kemudian yang ketiga fakabbir, bertakbirlah. Ada yang tinggal? Kalau dalam kebiasaan kita ada yang tinggal. Apa itu? Kok tidak ada baca niatnya? Nabi ajarkan seperti itu. Berwuduk, kemudian menghadap ke kiblat, fakabbir, Allahu Akbar. Menandakan bahwasanya tidak ada niat di dalam salat. Bukan tidak ada niat, maksudnya tidak ada melafazkan. Yang dimaksud dengan niat itu adalah al-qasdu wal azmu, yaitu keinginan kita, tujuan kita mengerjakan sesuatu itu yang disebut niat. Ibu dari rumah tadi terdengar azan, ambil wudu, kemudian pergi ke musajid, tujuannya salat maghrib. Ini yang disebut dengan niat. Telah diumumkan 1 Ramadan besok, bangun jam 4, makan. Kira-kira niatnya apa?
Puasa di esok itu yang disebut dengan niat. Adapun melafazkan niat, ini tidak ada hadisnya dan diajarkan oleh Nabi SAW. Apapun nawaitunya. Buktinya tadi, solat tadi. Apa kata sahabat tadi? Fama ahsanu ghaira ya Rasulullah. Ambo tak pandai solat ya Rasulullah. Fa'alimni, ajarkan ambo. Tak mungkin Nabi akan baduto mengajarkan orang yang tak pandai solat. Nabi katakan berwuduk, kemudian selanjutnya menghadap kiblat, kemudian bertakbir. Sianan santiang Bapak Ibu, kita apa Nabi? Siapa yang lebih santiang, kita atau Nabi? Nabi SAW. Tentu kita solat mencontoh kepada Nabi. Begitu juga dengan berpuasa kita mencontoh kepada Nabi SAW. Al-Imam Nawawi, banyak kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah mengatakan orang nandak baniai itu puasanya itu mazhab lain tu. Itu ndak mazhab Syafi'i. Kita di Indonesia ko mazhab Syafi'i. Kita calik mazhab Syafi'i Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Al-Imam Nawawi, di dalam mazhab Syafi'i ada dua syekh gadangnya, ulama paling gadang. Yang pertama Al-Imam Nawawi, yang kedua Al-Imam Juwaini. Apabila disebutkan dalam mazhab Syafi'i Al-Imamul Haramain, maka maksudnya adalah Al-Imam Nawawi wa Al-Imam Juwaini. Kata syekh gadangnya, ya, la yasihhu sauma illa bin niyah. Tidak sah puasa kecuali dengan niat. Wa mahalluhal qalb, tempatnya di hati. Tempatnya di hati, tidak di lisan. Wala yushtaratu an-natqu bila khilaf, dan tidak disyaratkan seseorang mengucapkan niat dalam berpuasa tanpa ada perbedaan pendapat ulama. Artinya apa? Berpuasa tidak mesti di jam 4 kita sahur itu kita membaca nawaitu shauma ghadin ila akhiri. Tidak. Ini mazhab Syafi'i. Ya. Tidak sah puasa seseorang kecuali dengan niat yang tempatnya di hati. Berarti niatnya di mana? Di hati. Tidak perlu diucapkan. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, yang selanjutnya adalah yang juga kekeliruan adalah pensyariatan waktu imsak. Ini berulang-ulang disampaikan di setiap Ramadan. Ya. Pensyariatan waktu imsak. Ya, 15 minit atau 10 minit sebelum azan lah dibunyikan sarinai. Tujuannya apa? Imsak, menahan. Imsak itu Bapak Ibu dimuliakan Allah artinya menahan. Sementara Allah di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah mengatakan, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan, minumlah kalian sampai jelas benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Waktu subuh itu masuk tatkala apa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Tatkala waktu fajar. Ini waktu subuh. Berarti Allah katakan makanlah minum kalian sampai datangnya fajar, sampai datangnya subuh. Kalau sudah berkumandang azan subuh maka tidak boleh kita makan, tidak boleh kita minum. 10 minit sebelum azan subuh masih boleh. Ya, tidak ada waktu imsak. Ini harus dipahami oleh masyarakat. Berapa banyaknya masyarakat awam di luar situ, kalaulah babunyi syarinai, ya, maka tidak boleh minum. Nyatakan anaknya minum, jangan minum je leh. Jangan minum je leh. Baca roema, wak lun sahur leh, wak lun minum leh. Tak usah si puasa. Biarlah meninggalkan puasa daripada gara-gara tak sahur. Padahal masih ada 10 minit lah untuk dia sahur. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah, ya, ini adalah penetapannya adalah kekeliruan. Ya, kita masih boleh minum sampai datangnya azan subuh. Maksudnya apa? Sampai waktu subuh masuk.
Allah katakan kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad, sampai datang benang putih, jelas benang putih dari benang hitam, ya, yaitu fajar. 10 minit itu habis 2 piring Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sapiriang nasi, kemudian makan cindua semangkuk. Masih balabih waktu 2 minit. Ya. Maka tak boleh. Ini bisa terjatuh seseorang kepada mengharamkan apa yang Allah halalkan, ya. Masih halal untuk makan, sudah dia larang, tak boleh. Serinai sudah berbunyi. Bahkan sunnahnya adalah mengakhirkan sahur, ya. Sahur itu kok dapat di akhir-akhir. Menjelang waktu subuh kita mulai sahur, sehingga nanti kita selesai sahur, orang azan subuh, kita siap-siap pergi ke masjid. Kalau jam 3 sahurnya Bapak Ibu, sahur 20 minit sudah tu mengalai. Lalu lah. Ya. Lalu sudah tu subuh jam berapa? Jam 8. Ya. Bapak Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya ya. Ini tambahan wawasan bagi kita. Doa yang kita baca ketika kita berbuka, apa doanya? Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ini hadisnya lemah. Ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Adapun yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Daud, Nabi membaca doa dhahaba dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Kita bacanya bila Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Allahumma laka sumtu tu sebelum kita berbuka. Yang Nabi ajarkan membacanya setelah kita berbuka. Setelah diminum air, kemudian dimakan korma, ya. Setelah itu baru dibaca dhahabat dhama'u, ya. Telah hilang rasa haus. Kalau telah hilang rasa haus tu sudah minum atau sebelum minum, Bu? Sesudah minum. Wabtalatil uruku, telah basah kerongkongan, ya. Wa thabatal ajru, dan telah ditetapkan pahala kita. Berarti telah ditetapkan, berartilah selesai puasa. Ya, lah selesai puasanya. Insyaallah, ya. Insyaallah. Ini yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membaca doa setelah kita berbuka. Cari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doanya adalah dhahabadh dhama'u wabtalatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah, ya. Banyak sebenarnya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi mudah-mudahan, ya, kita masih ada beberapa minggu lagi. InsyaAllah minggu yang depan InsyaAllah Ustaz Faisal Abdul Rahman, ya. Minggu yang selanjutnya mudah-mudahan ya bisa Ustaz Elfi Syam, ya. Masih, ya, awal bulan, ya. Awal bulan awal puasa, mudah-mudahan masih bisa kita kajian, ya. Mudah-mudahan dalam permasalahan Ramadan ini, persiapan untuk menuju Ramadan ini bisa dibahas lebih banyak, ya, bisa dibahas lebih rinci, karena, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tiada sesembahan yang patut disembah kecuali Allah, dan mintailah ampunan kepada Allah. Al-Imam Al-Bukhari mengatakan dari ayat ini diwajibkannya kita belajar terlebih dahulu sebelum kita mengamalkan ibadah. Kenapa? Karena Allah katakan fa'lam, ketahuilah, belajarlah, annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik, sebelum berbicara dan beramal. Mana konteks berbicara dan beramal? Fastaghfir li dzambik, memohon ampun atas dosa kita, itu terdiri dari 2 amalan. Yang pertama adalah dengan lisan kita memohon ampun, kemudian dengan perbuatan kita tidak mengerjakan kesalahan kita tersebut. Ini, ya, meminta ampun atas dosa kita.
Nah, di dalam ayat tersebut Allah dahulukan fa'lam, belajarlah sebelum beramal dan berbicara. Menandakan bahwasanya kita akan datang Ramadan, maka sebaiknya bagi kita adalah mempelajari bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalankan Ramadan agar Ramadannya menjadi tidak sia-sia. Wallahu taala a'lam bissawab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu saja yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.